Ya, bertemu lagi dengan saya Reza Wardana di Project Crime Fiction, di mana di dalam channel ini saya akan banyak mengulas segala hal tentang fiksi kriminal mulai dari novel hingga film. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan mengangkat sebuah konsep trik ya. Dan setelah saya cari ke sana kemari, saya googling ke sana kemari, rasa-rasanya konsep ini tuh belum ada namanya atau mungkin belum pernah dibahas oleh orang lain tentang konsep trik yang satu ini. Konsep trik di mana kita akan membuat orang lain pada cerita kita merasa tidak mungkin seseorang melakukan tindak kejahatan ketika seseorang itu ada di depan mata kita atau di tempat yang tidak mungkin untuk melakukan pembunuhan, tetapi pembunuhan itu terjadi. Atau bahkan sebuah konsep trik yang memanfaatkan tentang bagaimana sesuatu bisa berpindah dalam waktu yang sangat singkat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, konsep trik ini setelah saya googling namanya hanya ketemu kata yang pas, yaitu teleportasi. Nah, pada konsep teleportasi ini, konsep trik teleportasi ini, saya merangkum ada 4 pendekatan yang bisa kalian gunakan supaya orang lain merasa ya teleportasi telah dilakukan, atau ya rasanya ada sebuah tindak kejahatan yang mustahil dilakukan ketika seseorang tuh ada di depan matanya, atau mungkin seseorang ini ada di tempat yang tidak mungkin melakukan pembunuhan karena jarak yang ditempuh sangat jauh. Nah, 4 pendekatan ini, yang pertama adalah pendekatan shortcut ya, atau pendekatan jalan pintas. Pada pendekatan ini, si tokoh pelaku atau bahkan mungkin korban ya, jika kalian ingin memposisikan korban yang berpindah dengan waktu yang cepat, ini memanfaatkan shortcut atau jalan rahasia yang mana orang lain itu nggak ada yang tahu dalam cerita tersebut. Bagaimana caranya jalan rahasia ini tidak diketahui oleh orang lain dan baru terungkap di bagian belakangnya, ini tergantung dari si penulis cerita bagaimana ia merangkum ceritanya. Namun jika boleh saya memberi trik ya, trik ini memang belum saya pernah pakai sih, tapi kalau kalian mau pakai silakan saja. Yaitu dengan memanfaatkan ilusi optik yang dilihat oleh orang lain sehingga jalan pintas yang harusnya ada itu menjadi tidak terlihat oleh orang ini. Trik ilusi optiknya ini seperti apa? Nah, saya beri contoh di sini tuh. Sebenarnya ini berawal dari pengalaman saya sih ketika saya bekerja di sebuah tempat. Lalu saya waktu itu bertanya pada teman saya di mana saya bisa membeli makan siang gitu kan. Kemudian teman saya ini memberi arahan bahwa untuk bisa membeli makan siang paling dekat itu harus keluar dari wilayah perumahan atau wilayah tempat saya bekerja. Nah, saya yang masih baru saat itu berpikir untuk keluar dari perumahan ini maka saya harus keluar dari gang, kemudian belok ke kiri ya, bertemu gapura tempat pos satpam itu biasa berjaga, kemudian saya harus memutar arah melawan arus sedikit, lalu saya masuk ke kawasan ruko yang ada di situ supaya saya bisa menemukan atau mencapai tempat yang harusnya tuh berdekatan dengan tempat kerja saya. Nah, setelah saya kembali lalu saya bercerita pada teman saya, jalurnya yang saya lewati adalah seperti ini, seperti ini, seperti itu. Kemudian teman saya berkata, kenapa kamu harus mutar-mutar? Kenapa kamu nggak langsung lurus aja? Terus saya bertanya, bagaimana caranya saya menuju tempat itu tanpa saya harus berputar? Rupanya, dia kemudian mengatakan pada saya, kamu jalan lurus aja nanti kamu menemukan sebuah tembok ya, tembok pembatas kawasan yang satu dengan kawasan yang lain. Nah, terus saya berpikir, lah kalau misalkan di depan ada tembok bagaimana saya bisa lewat? Rupanya di tembok itu ada sebuah celah yang misalkan kalau kita lihat dari depan itu seolah-olah menutup ya, seolah-olah jalan kita itu tertutup seperti ini. Tetapi ternyata kalau kita lihat dari atas itu ada celah yang ada di sini seperti itu. Jadi dari depan itu seolah-olah itu tertutup rapat seperti ini, tetapi kalau sebenarnya kita mau mendekat lagi ke arah tembok itu ada celah supaya kita bisa masuk. Lantas bagaimana saya bisa terkecoh? Kok saya nggak bisa lihat ada celah pada tembok itu? Karena ketika kita melihat dari jauh, pembatas-pembatas antara kawasan yang satu dengan kawasan yang lain ini berupa garis lurus. Sehingga ketika kita lihat dari jarak tertentu,
garis ini seolah-olah memang sangat lurus, tapi kalau kita lihat lebih dekat ternyata memang ada jarak, sehingga kita tahulah bahwa ya memang di sini ada celah. Dan karena garis lurus ini yang membuat kita tertipu bahwa seolah-olah jalan untuk akses ke tempat sebelah itu sangat tertutup. Itu adalah dengan cara ilusi optik yang mungkin bisa kalian pakai di cerita kalian. Nah, kemudian pendekatan yang kedua adalah melalui pendekatan kecepatan, di mana pada pendekatan ini lebih berfokus pada tentang bagaimana kalian atau tokoh yang sedang kalian buat itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara yang sangat cepat, yaitu tentu saja dengan menggunakan kendaraan atau memanfaatkan daya dorong suatu tenaga, entah itu tenaga alam atau mungkin tenaga apapun itu yang bisa membuat sesuatu itu berpindah dari satu tempat ini ke tempat yang lain. Seperti itu. Jadi pada konsep velocity yang lebih ditonjolkan adalah tentang kecepatan. Kalau yang tadi adalah shortcut tentang jarak, yang satu ini adalah kecepatan. Lalu apa pendekatan yang ketiga? Yang pendekatan yang ketiga ini adalah manipulasi waktu, di mana kalian bisa memanipulasi waktu dari korban yang ingin kalian tipu atau kalian kenai trik ya. Di pendekatan manipulasi waktu ini juga cukup sering dipakai ya, di mana ada seseorang yang mungkin sangat rutin dalam mengerjakan sesuatu atau sangat rutin dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu si pelaku ada seorang pelaku datang memanfaatkan rutinitas orang tersebut untuk memanipulasi waktu yang menurut si korban ini rutin-rutin aja, waktunya nggak berubah. Tapi mungkin ketika dia tidur, kalian merubah jam dindingnya, atau mungkin ketika dia lengah ya, kalian melakukan kebohongan dengan mengatakan, oh aku tadi datang jam segini, padahal sebenarnya aku tadi datang jam segitu lebih awal atau bahkan lebih lama. Nah, kemudian pendekatan yang terakhir apa? Pendekatan yang terakhir ini adalah pendekatan yang memanfaatkan sesuatu yang terduplikat ya, atau saya kalau boleh sebut adalah duplikat trik. Duplikat trik ini adalah tentang bagaimana si pelaku ya ini seolah-olah menggunakan cara psikologis yang membuat orang lain itu merasa bahwa korban atau mungkin orang lain ini ada di sebuah tempat. Lalu entah mengapa ada sebuah kejadian yang membuat orang ini merasa nggak mungkin deh orang itu misalkan pelaku ya yang ada di tempat itu, karena dia tadi ada di sini. Nah, nggak mungkin deh si dia mati karena tadi aku lihat dia tuh lewat di lorong dekat pintu stasiun, misalkan seperti itu. Nah, hal ini bisa dilakukan beragam cara. Salah satunya adalah dengan menyamar seperti korban. Nah, cara ini pernah dipakai oleh Agatha Christie dalam cerita yang ditokohi oleh Hercule Poirot. Kalau nggak salah sih judulnya Rhodes Triangle ya, atau segitiga Rhodes gitulah. Dimana si pelaku ini berpura-pura menjadi korban yang tengah, kalau nggak salah sunbathing atau bagaimana ya, saya agak-agak lupa sih. Kemudian berpakaian seperti pelaku. Nah, seolah-olah orang lain ini merasa loh, ternyata dia masih hidup kok, aku masih lihat dia itu sunbathing ya, atau mungkin dia berjemur di bawah terik matahari. Padahal kejadian yang asli si korban ini sudah dibunuh sebelumnya, dan yang berbaring di pasir itu adalah si pelaku. Atau kalian kalau mau lebih ringkas ya, nggak mau ribet seperti itu, kalian bisa memakai pendekatan dengan cara menggunakan konsep saudara kembar. Jadi dalam trik duplikat ini ada peran saudara kembar yang mana ini akan memuluskan kerja si pelaku atau membuat orang lain tertipu bahwa oh mungkin pelaku si A ini tidak mungkin melakukan kejahatan karena semalam tuh aku lihat dia di depan mataku. Lalu yang membunuh ini siapa? Itu kan ya yang jadi masalahnya. Yang membunuh tentu saja si saudara kembarnya. Atau kalian ingin menghukum si pelaku dengan konsep saudara kembar ini dengan membuat si korban ini terbunuh, kemudian dia seolah bangkit dari kubur mengejar si pelaku, meneror si pelaku. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah korban sebetulnya memang sudah mati. Yang membalas dendam itu adalah saudara kembarnya. Akan tetapi konsep saudara kembar ini sudah banyak sekali dipakai.
terutama jika kalian dari awal menceritakan ada keluarga yang memiliki 2 orang anak, nah tetapi yang difokuskan malah 1 anak aja. Nah ini ada kemungkinan kalau nggak si satu anaknya ini jadi pembunuh, pelaku, atau ini saudara kembar yang akan berguna pada suatu trik di dalam cerita yang kalian buat nanti. Karena memang konsep saudara kembar ini mudah diterka. Orang orang yang sering nonton film fiksi kriminal atau membaca fiksi kriminal pasti saya rasa sih mudah kok untuk mengira-ngira bahwa ya ini kayaknya saudara kembar deh gitu. Oke, itu saja yang bisa saya ulas pada pembahasan kali ini. Dan kalau kalian suka dengan ulasan saya, ikuti terus videonya dan kita akan ketemu lagi di pembahasan yang akan datang. Salam.